Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan mata kuliah manajemen konflik pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5, saya sendiri Lisa Anggrenia Nausyah, Ririn Nur dan Witri Ali akan membawakan materi tentang pengembangan pendekatan dalam manajemen konflik. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama. Pentingnya keputusan yang jelas. Pengertian keputusan itu sendiri adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu, sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta atau data yang menentukan alternatif yang matang untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi disebabkan karena cara bekerjanya keputusan itu sendiri. Ikatan akan timbul karena orang-orang di dalam organisasi berusaha untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan keputusan itu, maka perlu menentukan keputusan yang jelas. Langkah dalam pengambilan keputusan ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap identifikasi. Tahap ini adalah tahap pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan didiagnosis dibuat. Sebab tingkat diagnosis tergantung dari kompleksitas masalah yang dihadapi. Kedua yaitu tahap pengembangan. Tahap ini merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar yang akan didesain solusi yang baru. Proses desain ini merupakan proses pencarian dan percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Kemudian yaitu tahap seleksi. Tahap ini pilihan solusi dibuat dengan 3 cara pembentukan seleksi, yakni dengan penilaian pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis, kemudian dengan analisis alternatif yaitu logis dan sistematis, dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuatan keputusan dan semua manuver politik yang ada. Kemudian keputusan diterima secara formal dan otorisasi dilakukan. Kemudian yaitu toleransi terhadap perbedaan. Pengertian toleransi itu sendiri adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Toleransi menurut WJS tahun 1976 yaitu sikap menghargai pandangan, pendapat, dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kepercayaan diri sendiri. Secara umum, toleransi ditunjukkan melalui sikap yang mampu mengendalikan diri untuk menghargai dan tidak mencela prinsip orang lain yang berbeda. Toleransi seringkali dikaitkan dengan sikap menghargai perbedaan terhadap pendapat, agama, budaya, dan ras. Sikap toleransi jadi lawan dari diskriminasi. Oleh karena itu, sikap ini harus dijunjung dan ditanamkan dalam setiap individu. Karena sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan terlebih dahulu, maka kita hendaknya terlebih dahulu mengembangkan sikap toleransi itu sendiri sebelum orang lain yang bertoleransi kepada kita. Jadi, jika kita tidak memerlukan bantuan orang lain, maka dengan tidak ragu lagi. Jika kita memerlukan bantuan orang lain, maka dengan tidak ragu lagi orang lain itu pasti akan membantu kita, karena kita sudah membina hubungan baik dengan mereka, yaitu saling bertoleransi. Dan sikap toleransi ini menciptakan adanya kerukunan hidup. Jika dalam suatu masyarakat individu tidak yakin bahwa sikap toleransi akan menciptakan adanya kerukunan, maka bisa dipastikan jika dalam masyarakat tersebut tidak akan tercipta kerukunan. Sikap toleransi dapat diartikan pula sebagai sikap saling menghargai. Jika kita sudah saling menghargai, otomatis akan tercipta kehidupan yang sejahtera. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pengurangan agresi dan perilaku pasif.
Perilaku agresi merupakan semua tindakan atau juga perilaku baik itu dengan secara fisik maupun verbal yang dilakukan secara sengaja serta terencana dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, dan juga menyengsarakan orang lain, individu, ataupun kelompok manusia. Ada 3 mekanisme yang mungkin bisa mencegah perilaku agresif, yaitu katarsis, itu pembersihan pengungkapan agresi. Maksudnya bila orang merasa agresif, tindakan agresi yang dilakukannya akan mengurangi intensitasnya. Kataris yang lebih umum menyatakan bahwa ekspresi perasaan agresif apapun akan mengurangi kemungkinan agresi selanjutnya. Tetapi temuan empiris mengenai efektivitas kataris memperlihatkan bahwa kataris bukan hanya tidak efektif, tetapi justru kontraproduktif untuk mengurangi agresi. Kemudian kedua yaitu hukuman. Penjelasan tentang agresi sebagai hasil proses belajar menekankan peran penguatan dan hukuman dalam mengatur performa perilaku agresif. Agresi dianggap bisa meningkat sejauh pelakunya mendapatkan akibat positif atas tindakan agresifnya. Sebaliknya, perilaku agresif yang diikuti akibat adversif seperti hukuman mestinya frekuensinya itu menjadi berkurang, dan efektivitas hukuman sebagai mekanisme kontrol untuk agresi hanya bisa diharapkan meningkatkan pribadi agresif bila beberapa kondisi terpenuhi. Kemudian yaitu mengelola amarah. Program-program yang diarahkan pada pencegahan gangguan perbuatan agresif pada anak-anak difokuskan pada strategi pendisiplinan non-kekerasan oleh orang tua dengan mengelola amarah kita sendiri. Kemudian yaitu perilaku pasif. Perilaku pasif adalah perilaku yang memanifestasikan dirinya pada orang-orang yang tidak aman ketika berinteraksi dengan orang lain ketika berbicara. Dalam pencarian konstan mereka untuk menyenangkan individu yang mengelilinginya terlepas dari kebaikan mereka sendiri dan menghindari konfrontasi dengan orang lain. Cara mengatasi sikap pasif yaitu memahami perasaan orang lain adalah hal yang terpenting, tetapi jangan mengabaikan kepentingan diri sendiri karena mengutamakan keinginan orang lain. Cara mengatasi sikap pasif yaitu pertama, mengenali pola interaksi Anda dengan orang lain. Kedua yaitu menolak permintaan orang lain. Artinya di sini mengenali pola interaksi Anda dengan orang lain yaitu ketahuilah dulu cara berinteraksi yang biasa Anda lakukan. Terus kenali apa rasa takut. Pikirkan apa ketakutan yang Anda rasakan yang akan benar-benar terjadi. Jangan merasa bersalah dan belajarlah dari keadaan yang ada. Kemudian yaitu menolak permintaan orang lain. Kita harus mengetahui dulu apa yang kita mau dan apa yang kita tidak mau. Terus katakan tidak jika kita tidak menginginkan sesuatu itu. Selanjutnya yaitu pengurangan perilaku manipulatif. Sifat manipulatif adalah upaya kelompok atau seseorang untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang tersebut menyadarinya. Pengurangan perilaku manipulatif bisa dilakukan dengan melakukan perawatan secara emosional yang dapat diwujudkan dengan mempraktikkan pembicaraan diri yang positif, meluangkan waktu untuk diri sendiri dan menciptakan ruang yang tenang dan nyaman, serta mencari bantuan melalui konselor. Kemudian yaitu mengoptimalkan dukungan serta sosialisasi dari keluarga, kemudian melakukan perencanaan keselamatan diri sendiri dan menempuh jalur hukum jika diperlukan. Itulah mungkin pembahasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.